Kalau belum, tengok dulu kiri kanannya. Kalau enggak, cubit pipinya. Ayo semangat. Ayo semangat. Sudah lihat kiri kanannya? Cek dulu kiri kanan. Udah? Oke, ya. Beri senyum yang paling manis untuk sebelah kiri dan kanan Anda. Tandanya semangat, ya. Yang kedua, kalau orang semangat biasanya suaranya kencang atau pelan? Kencang. Ibu semangat? Oke. Yang ketiga, kalau orang semangat tuh gerakan tubuhnya tuh lincah, tegak, apa duduknya lorot-lorot gitu? Tegak? Oke. Jadi ibu semua semangat? Oke, kalau saya tanya ibu semangat, tendangkan tangannya ke udara kenceng loh ya ibu. Nggak boleh semangat gitu tuh, nggak boleh ya. Semangat, wajahnya senyum, suaranya keras, tangannya benar-benar bersemangat. Setuju? Oke, baiklah. Ibu-ibu apa kabar? Baik. Kok baik? Tolong saya bilang semangat. Ya, yuk. 1, 2, 3, ibu apa kabar? Kita mau cek dulu sebelah kanan kah, sebelah tengah kah, sebelah kiri kah yang paling semangat malam pagi hari ini. Oke, kita lihat dulu ibu-ibu yang lain jawab dulu ya. Ngomongnya apa? Oke, 1, 2, 3. Ibu-ibu apa kabar? Kira-kira 70%. Yang tengah ada ibu buat ini, ada ibu semua top-top di sini. Semangat apa enggak kita cek dulu ya. Ibu-ibu apa kabar? Apa kabar? Lumayan 75%. Ibu-ibu apa kabar? Luar biasa, lumayan 80% ya. Terima kasih. Kita kan punya tepuk. Kalau saya bilang, ibu-ibu yuk tepuk hebat gitu ya. Prok 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 prok. Dua jempolnya ke atas hebat gitu ya. Dengan matanya berbinar-binar, Bu, senyum. Siapa yang masih nggak senyum tolong cek kiri kanannya. Siapa yang masih cemberut hari ini? Kartini masa kini itu cerdas dan semangat tuh senyum, betul? Nah, oke. Berarti mari kita lihat. Kalau saya bilang tepuk hebat, prok prok prok, gimana ibu? Hebat, dua jempolnya ke sini. Kalau saya bilang, ibu-ibu mari tepuk amazing, prok 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 prok, wow, gitu ya bu ya. Tepuk amazing, wow, luar biasa ya. Baik, ibu hari ini kita belajar apa ibu? Pribadi, cerdas, pribadi. Oke. Nah, kira-kira ibu-ibu sudah pribadi cerdas dan pribadi sukses atau belum? Masih setengah, jujur lebih baik ya. 3 hari lagi kita merayakan Hari Kartini, di mana semua anak-anak, orang dewasa, ibu-ibu, laki-laki, di kantor, di rumah, di sekolah, semua ngerayain Hari Kartini. Sebetulnya apa sih makna Hari Kartini ibu buat kita semuanya? Ada yang jawab, ibu-ibu kalau yang jawabnya semuanya antusias dari awal sampai akhir, saya akan keluarkan 3 buku saya. Saya punya buku ibu yang di situ namanya Gado-Gado Bonita. Buku itu tentang kepribadian, tentang etiket, tentang pelayanan. Ya, jadi ibu-ibu yang aktif. Kalau nggak aktif juga saya punya kue. Tandanya kalau pulang dari sini, oh aku aktif, ya dapat kue. Kira-kira apa ibu makna Hari Kartini buat kita? Oke, ibu yang belakang ditolong. Ibu jawab yang keras bu, nggak usah pakai mic. Apa? Betul bu. Oke, tepuk tangan. Belum ya, belum. Sampai sekarang masih menjadi inovasi, menjadi motivator kita sebagai ibu-ibu bangsa Indonesia. Oke, baiklah. Kasih tepuk tangan ya. Berarti intinya, kalau kita merayakan Hari Kartini, esensinya adalah bukan sekedar seremonial, betul ya? Berkebaya seperti ini, bersanggul, ngerayain lomba-lomba, sebetulnya bukan itu. Esensinya adalah membangun pribadi wanita menjadi lebih cerdas, betul bu? Ya, bagaimana kita membangun pribadi menjadi lebih cerdas? Artinya, cerdas dalam belajar supaya terbebas dari kebodohan, cerdas dalam bekerja supaya terbebas dari kemiskinan, cerdas dalam beribadah supaya terbebas dari kesesatan, cerdas
cerdas dalam bergaul supaya terbebas dari keterkungkungan dan cerdas dalam. Makna esensi hari ini adalah kita membangun pribadi yang cerdas. Gimana sih kita memaknai Hari Kartini itu sendiri? Sebetulnya adalah dengan melakukan introspeksi. Jadi melakukan introspeksi, bagian mana di dalam diri kita yang masih gelap, kita harus bisa berubah menjadikan lebih terang untuk hari ini dan ke depan, untuk masa depan. Setuju Ibu? Setuju. Oke. Angkat tangan kanannya Ibu. Angkat tangannya tinggi-tinggi, goyang-goyang. Tepuk bahu sebelah kanannya Ibu. Yang paling ujung gak ada temennya, sendiri buat diri sendiri ya. Oke. Kata-katanya ikuti saya ya Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan, tepuk bahu sebelahnya. Ibu-ibu yang cantik. Ayo, suaranya kalau nggak. Yuk, 1, 2, 3. Ibu-ibu yang cantik. Ingat ya, memaknai Hari Kartini adalah dengan membangun pribadi kita menjadi lebih cerdas. Balik sebelah kiri. Ibu-ibu yang cantik, mari kita introspeksi diri sendiri, mengubah bagian yang masih gelap dalam hidup kita, dalam diri kita, menjadi lebih terang. Mulai esok dulu untuk kita semuanya. Baik. Nah, Ibu, kalau kita ingin membangun menjadi pribadi yang cerdas, kira-kira ciri-ciri orang yang cerdas itu kayak apa sih? Yang kayak gimana ciri-cirinya? Kadang orang menganggap bahwa status sosial dianggap orang yang cerdas, betul? Penampilan, apa gaya bicara, atau apa sih Ibu? Kira-kira apa? Aktif, oke, siapa lagi? Energi, terus apa lagi Bu? Berwawasan luas, terus apa lagi? Cantik perlu nggak? Iya, gimana orang tahu kalau kita cerdas, kalau mau berpenampilan aja nggak karu-karuan gitu ya maksudnya ya. Jadi banyak orang yang merasa bahwa menilai kecerdasan seseorang dari penampilannya, gaya bicaranya dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada yang merasa bahwa saya ini cerdas, tahu. Bahkan kadang-kadang ada yang tahu bahwa dia cerdas, tapi dia tidak tahu. Dia menyembunyikan kecerdasannya. Betul? Dia menganggap orang lain lebih cerdas. Saya punya cerita Ibu. Mungkin ibu-ibu yang pernah ikut saya di waktu saya mengisi untuk di Gubernuran Kartinian tahun berapa? 2 tahun yang lalu. Karakter building. Ada ikut? Nggak ada ya? Oke. Saya akan cerita bahwa ada sepasang suami istri, ibu-ibu. Si suami adalah seorang kepala perbankan, yang direktur perbankan yang sangat tinggi jabatannya, dan dia masuk ke sebuah pom bensin. Begitu masuk di pom bensin, mengisi bensin, suaminya duduk di belakang setir, dan si istri itu turun, malah dia ngobrol sama tukang bensin. Ngobrol akrab banget, mesra banget menurut suaminya. Terus begitu keluar dari pom bensin, sang suami bertanya, "Bu, tadi itu siapa? Kok kamu ngobrol mesra banget sih? Pacar kamu ya?" Kapok loh. Terus sang istri bilang, "Iya, bekas pacar aku." Apa kata suaminya? "Beruntung banget kamu dapat aku, seorang direktur bank. Kalau kamu menikah dengan dia, jadi istri seorang pegawai pom bensin." Tapi sang istri mengatakan, "Jangan salah Pak, kalau aku jadi istrinya, dia sudah menjadi direktur Pertamina." Tepuk tangan dong Ibu, ya. Ibu menyadari nggak bahwa kita semua wanita dilahirkan, ditakdirkan adalah cerdas? Betul? Ada yang terasah dan ada yang tidak terasah. Yang terasah ya terlihat, menjadi seorang bupati, menjadi seorang staf ahli, menjadi seorang sesuatu. Menjadi ibu rumah tangga pun juga butuh cerdas, betul? Jadi jangan pernah mengatakan ibu kerja, saya nggak kerja, saya cuma ibu rumah tangga. Why not? Seorang ibu rumah tangga adalah kalau tidak cerdas jadi
tidak bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa sebagai generasi bangsa, betul? Ya, jadi sebagai apapun kita adalah orang yang cerdas. Cuma yang perlu kita asah adalah bagaimana menjadi cerdas, betul ya? Nah, kita akan melihat ciri-ciri orang cerdas itu seperti apa, Ibu, kira-kira? Saya minta isinya boleh. Ini mau minta saya, habis saya naik-naik. Ciri-ciri cerdas gimana, Ibu? Ya, Bu, pakai kebaya tapi preman ya. Preman lari-lari sana. Oke. Jadi kita mau lihat bagaimana sih menjadi cerdas. Adalah C-nya apa kira-kira kita lihat, Bu? C-nya apa, Bu? Langsung kita gini deh. Ngakak aja. Boleh apa? Cantik, cakep, cerdas juga. Kalau Ibu boleh memilih, cantik atau cerdas? Aneh. Ibu-ibu tuh kan suka bangga toh kalau dibilangin gini. Ibu cantik banget, keren banget. Oh, rasanya dunia tuh milik kita sendiri. Tapi coba kalau dibilang, Ibu tuh cerdas ya, pada biasa. Betul nggak? Ya? Ya kalau kita menjadi orang yang ya cantik ya cerdas gitu ya. Nah gimana orang dibilang cantik kalau kita nggak cerdas juga gitu? Cantik perlu cerdas, betul? Cerdas perlu cantik. Kalau cantik jadi cerdas atau cerdas jadi cantik? Cerdas jadi cantik sebetulnya ya. Jadi sebetulnya cantik atau cerdas boleh saja. Orang tampil cantik itu harus. Gimana orang tahu kalau kita cerdas? Kalau berpenampilan aja nggak ngerti. Ini acara pagi hari pakai baju malam hari, yang tebel-tebel, yang panas-panas gitu ya. Ini pagi hari pakai make up tebel banget gitu kan. Terus ini baju untuk dipakai kemana, ke pesta kita pakai untuk arisan, kan nggak pas dong, nggak cerdas dong. Berpenampilan perlu cerdas, ya. Jadi kesan pertama orang ketemu kita itu nggak bisa dihindari lagi. Orang pasti membuat sebuah penilaian, judgment, menghakimi. Ini kok kayak gitu sih, ibu ini pasti begini gara-gara cuma penampilannya. Padahal orangnya nggak ngerti gimana cara berpenampilan yang baik, ya. Jadi perlu kita belajar bagaimana sih berpenampilan yang baik. Itu tantangan pribadi adalah cantik outer dan inner. Cantik tidak harus di luarnya. Sering kita lihat orang berpenampilan meyakinkan, tapi begitu diajak ngomong lebih lanjut, ternyata kecerdasannya tidak meyakinkan penampilannya, betul? Nah, harusnya cantik keluar dan dalam. Jadi tantangan pribadinya apa, Ibu? Supaya kita bisa cantik keluar dan dalam, supaya yang menghambat apa, Ibu? Banyak M. Malas, betul ya? Kita suka malas, sukanya gini. Saya tuh sering sekali mesti ketemu, saya tuh gemuk sebetulnya, bukan kurus seperti yang Ibu lihat cuma Ibu. Orang suka bilang gini, ibu-ibu, ih langsing ya Bu Bonita, aku pengen seperti itu. Bu, kalau mau langsing ada resikonya, betul nggak? Harus apa? Jangan makan-makan terus, olahraga. Tapi kalau disuruh, ih enak kok mbak, jangan dimakan, ya merahmu gitu ya. Tapi jangan bolak-balik cuma kepingin doang, tapi nggak dilakoni. Ya itu namanya omdo. Terus kemudian olahraga, Bu, males besok aja aku belum beli baju, besok lagi aku nggak punya waktu kok nganterin sana sini. Itulah rasa nyaman, malas yang mengganggu kita untuk menjadi cantik dan cerdas. Kita lihat, Ibu. Coba Ibu lihat, apa yang ada di benak Ibu kalau Ibu lihat kayak gini? Cerdas gak sih? Kesannya apa? Kesannya apa? Norak, gak pas. Make up ya make up, tapi yang benar dong ya. Oke. Ini apa, Bu? Kesannya apa, Bu? Cantik, cerdas. Oke. Kalau ini itu namanya gak cerdas, Bu ya. Udah tahu badannya gede banget gitu, pakai baju ketat-ketat. Nah namanya itu kurang cerdas ya. Jadi kalau emang kita cerdas, kita tahu, oh ya baju yang cocok
menonjolkan, gitu ya. Tapi kalau tidak cerdas, orang suka meniru, Bu. Orang lain pakai gitu cantik, saya juga mau pakai kayak gitu. Tuh nggak? Ya, ikut-ikutan. Itu kan yang dipakai Bu itu, dia pakai bagus deh, aku beli juga kayak gitu. Begitu dipakai jadi berbeda. Sama apa beda? Pasti beda, ya. Jadi mesti cerdas sekali lagi. Kalau ini Bu, apa pesannya Bu? Kenapa? Lesu, terus bibirnya kok gini? Kayaknya gak semangat dia. Bodo amat gitu kan ya. Oke. Kalau ini Bu, oke nggak Bu? Lah orang berhijab tapi pakainya baju ketat, kan nggak cerdas dong ya? Iya nggak? Boleh nggak? Oke. Kalau Ibu? Apa? Galak, marah, gitu ya? Kalau ini, kenapa saya tunjukkan kepada Ibu semuanya gambar-gambar ini? Kira-kira Ibu tidak kenal dengan orang-orang ini, tapi Ibu bisa mengambil sebuah kesimpulan, betul? Makanya Bu, perlu kecerdasan bahwa Ibu perlu tahu bahwa 3 detik pertama ketemu orang lain, orang langsung membuat sebuah penilaian. Ini orang cerdas atau tidak? Kenapa? Dari gaya bahasa tubuhnya. Ketemu orang tiba-tiba tangannya gini, matanya, orang langsung bilang apa? Walaupun Ibu bilang bahwa saya ini orang yang ramah, ya, gak ada kesempatan Ibu untuk mengatakan saya orang yang ramah, saya lulusan S2 luar negeri, saya anak orang kaya, saya jabatannya tinggi. Pada saat orang pertama kali ketemu kita, orang langsung membuat penilaian. Makanya mesti cerdas di awal, ya, berpenampilan yang sesuai, berbahasa tubuhlah yang benar. Di mana kita harus lakukan. Jadi Ibu, tentu orang yang pertama kali lihat adalah citra diri Anda. Anda harus tunjukkan siapa saya. Jadi mulai sekarang Ibu harus menyadari, saya mau dilihat orang seperti apa. Itu harus disadari. Kalau sementara ini kita nggak pernah sadar. Kalau pakai aja, bodo amat. Ya, aku seneng kok gitu ya. Tapi sekarang mulai cerdas dengan memilih bahwa saya ingin dilihat orang sebagai apa. Kalau saya seorang trainer, saya pun juga menata benar-benar. Artinya apa yang harus saya pakai, saya ya harus menyesuaikan. Saya harus memikirkan benar-benar gitu ya. Karena saya berada di depan, semua orang melihat saya dan itu harus dipikirkan. Ya. Nah, tips berpenampilan apa Bu? Ada 4 S. Kira-kira apa Bu? Supaya cerdas. S yang pertama apa? S lo kok pantas. S. Sopan. Oke, terus? Loh, penampilan kok salah Bu? Serasi. Oke. Karena yang gelap rame-rame ya sudah nggak jadi ya. Tolong mengatakan boleh. Loh, penampilan kok Bu? Berpenampilan sopan, tadi udah, oke. Sederhana, nggak usah berlebihan. Justru yang sederhana itu cantik. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan less is more. Yang kurang itu malah lebih. Makanya kalau punya aksesoris sebanyak-banyaknya nggak usah dipakai. Semakin kecil semakin cantik. Ya. Kemudian apa lagi Bu? Sopan, serasi, sederhana dan sehat. Berpenampilan tapi orangnya nggak sehat sama aja bohong. Ya. Masa penampilan udah bagus, sakit kepala terus jadi mukanya nggak ada senyumnya gitu ya. Bila terus modelnya di mana-mana kan gitu ya. Jadinya kan nggak enak. Oke. Tantangan pribadi yang kedua apa Bu tadi? Ya ampun belum disebut. Apa Udah kalau dibuka nanti udah pada kan. Apa kira-kira? Ekspresikan diri, ya, kemampuan diri. Ya, dimaksudnya seperti apa Bu? Ekspresikan kemampuan diri. Jadi ibu-ibu itu kan punya sebuah bakat,
punya sebuah kemampuan, betul? Diakui atau tidak, coba dicari di rumahku bahwa menjadi wanita cerdas, kita harus menyadari saya punya kemampuan apa. Kalau ibu suka masak, itu sebuah kemampuan yang luar biasa. Ya, bakat itu dikembangkan, Bu, diekspresikan. Kalau ibu suka jahit, diekspresikan. Sekarang ada media sosial di mana ibu bisa mengekspresikan lewat media sosial dan ibu bakatnya malah bisa menghasilkan, betul? Jadi untuk menjadi cerdas, jangan diem aja, Bu. Saya suka jahit, ayo coba, ayo sekarang jahit sesuatu, pamerkan di media sosial, kalau perlu dijual. Jadi media sosial itu menjembatani kita untuk menjadi cerdas, Bu, jangan tidak cerdas. Media sosial juga digunakan saat tidak cerdas, yaitu apa? Suka upload segala perasaan yang ada. Galau-galau di-upload, lagi jatuh cinta di-upload, nyindir-nyindir orang di-upload. Iya, lagi di hotel makan foto cekrek upload. Lagi makan di apa yang mahal-mahal di-upload. Makan di kucingan kok nggak di-upload, Bu? Ayo, kok nggak di-upload? Terus ibu kalau perayaan hari Kartini mesti foto-foto, wah bajunya baru, foto cekrek-cekrek upload. Nah, sekarang kita menganalisa. Kalau kita upload, tujuan kita apa? Pamer. Kita di luar negeri, Singapura, upload. Dindiwet nggak di-upload, ya. Ya, jadi di-upload itu tujuannya apa? Sebenarnya jangan untuk pamer, justru untuk mengekspresikan diri, untuk mengatakan pada dunia, bahwa saya mengupload ini ada manfaatnya. Boleh cekrek-cekrek di acara Kartini, tetapi tetap ada materi yang disampaikan, bahwa ada seminar tentang kewanitaan. Ambil satu poin yang bisa kita bagikan pada orang lain, itu bermanfaat. Daripada cuma pamer, ini baju itu anyar, cantik enggak? Sukanya mau dapat like atau cantik, buat apa, Bu? Bermanfaat nggak buat kita? Enggak. Ya, jadi jadikan, ekspresikan diri untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadi media sosial gunakan yang bermanfaat. Artinya, kalau Anda juga punya perasaan yang galau, yang harusnya tidak dituliskan di media sosial, harusnya semua orang tidak bisa melihat, mengetahui, harusnya jangan ditulis. Saya suka sebel orang suka nulis dasar. Kalau orang itu tidak ini, berarti ini jadi sopo ya. Maksudnya orang yang disindir baca, yang baca seluruh dunia. Teman-teman tahu nggak? Iya, teman Anda itu berapa ribu dan dia siapa? Nggak sempat lah kita buka. Jangan-jangan itu atasan kita kalau kita ada registrasi. Jangan-jangan dia adalah atasan suami kita. Langsung apa kata dunia gitu ya? Dia langsung bilang bahwa istrinya si ini kok kayak gini. Ya, ini citra diri gitu. Jadi mulai sekarang berhati-hatilah, berikan sebuah manfaat. Ekspresikan diri dengan baik. Kalau misalnya ibu-ibu ini sukanya ngomong cerewet, belajar tuh public speaking. Kalau ada kesempatan public speaking, ayo aku yang maju, gitu dong ya. Itu namanya mengekspresikan diri. Pinter nyanyi, kalau disuruh nyanyi jangan ojo aku, nanti aja jangan jadi jago kandang dong ya. Tunjukkan pada dunia kalau saya mampu, ya. Ekspresikan diri juga termasuk mengekspresikan perhatian kita kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi jangan pernah jadi cuek karena gadget, itu menjadikan kita cuek, benar? Nggak peduli, kita duduk sebelahan, kita aja nggak sadar dia ada problem apa, tapi kita sibuk sama handphone. Ya, jadi berikan perhatian, atau Anda berbagi rezeki, berbagi perhatian pada orang lain, nengokin orang sakit dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sebagai seorang wanita yang cerdas.